Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita tergolong hamba-hambanya yang tidak akan pernah merugi, yaitu orang-orang yang selalu meningkatkan iman dan amal solehnya, orang-orang yang selalu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah catat amal soleh kita pada hari ini atau saat ini sebagai amalan terbaik untuk menghadapnya, insya Allah. Allah mencintai amalan yang meskipun itu kecil atau sedikit tetapi dilaksanakan secara istiqomah, insya Allah itu lebih dicintai Allah. Maka menjaga keistiqomahan itu sungguh sangat berat, sangat berat. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, tak lupa juga salam dan sholawat kita dan rindu kita kepada manusia terbaik, uswatun hasanah, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dimanapun berada, maka jangan sampai kita melupakan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Belum kami sampaikan ya. Sambung Pak? Dereng? Atau mungkin sudah yang ada yang sudah saya sampaikan, maka walaupun ini sudah pertengahan Pak, tanggal itu Pak, ya, tanggal 6 Zulhijjah nih. Pokoknya puasanya tanggal 9 Zulhijjah, itu katanya tanggal itu 10 Zulhijjah. Nah, tanggalnya Juli dengan 4 sekian Mbak ya. Pokoknya puasanya tanggal itu 9 Zulhijjah. Kemudian Idul Adhanya tanggal itu 10 Zulhijjah. Nah, kalau bulan Julinya dengan 4 sekian Mbak ya. Karena pemerintah sudah menetapkan dan organisasi yang lain juga sudah menetapkan ya, dengan dasarnya yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Baru yang dirahmati Allah SWT, kalimat yang sering kita dengar, kalimat yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering kita dengar ya. Apapun aktivitas kita, maka kita selalu mengucapkan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun yang kita terima, kita harus mengakui bahwa Allah itu Maha Pengasih. Kasihnya Allah luar biasa dan sayangnya Allah luar biasa kepada kita. Yang menjadi pertanyaan,
Sudahkah merasakan itu? Kalau adik-adik ini ditanya, adik-adik yang kecil ini ya, mas-mas yang kecil, ibu kalian, bapak kalian sayang nggak sama kalian? Sayang. Sangat kasih sayang nggak sama kalian deh? Merasakannya betul? Merasakannya. Nah, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, melebihi kasihnya orang tua kepada anaknya. Kira-kira sampun merasakan kasih sayangnya Allah belum, Pak? Bahwa Allah itu maha pengasih dan Allah maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, Pak. Maka besok ketika ada orang yang sampai terjerumus ke tempat yang paling hina di akhirat, neraka, na'udzubillah min dzalik, itu malaikat heran, Pak. Malaikat heran ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Gitu, Pak. Kenapa masuk neraka? Apakah belum datang petunjuk Allah kepadamu? Allah itu maha pengasih dan penyayang. Apakah belum datang kepadamu orang yang menuntunmu untuk ke surga? Apakah belum datang kepadamu petunjuk-petunjuk bagaimana agar terhindar dari neraka? Malaikat gumun, Pak. Malaikat gumun. Kenapa kamu bisa masuk ke neraka? Ini, Pak, pertanyaan. Bukankah Allah itu maha pengasih dan maha penyayang? Semuanya sudah diberikan kepada Allah. Kurang apa Allah? Kurang apa Allah? Maka setelah bismillah ucapannya apa, Pak? Al-Fatihah, Pak. Setelah bismillah apa, Pak? Innalillahi atau alhamdulillah? Alhamdulillah, kalimatnya indah kan, Pak? Kalau kita mau memahami bahwa Allah itu maha pengasih dan Allah itu maha penyayang, sungguh kalau kita sudah paham dan menerima itu, Pak, dalam hati yang paling dalam, setiap hari hanya ucapannya Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu, betul? Kalau kita sudah mengucapkan Alhamdulillah, Pak, pasti kembalikan lagi ke ayat pertama, Pak. Al-Fatihah. No, Pak. Setelah Alhamdulillah, Al-Fatihah. Setelah Bismillah kan terus Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama-Mu Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Maka kemudian kita selalu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ayatnya selanjutnya apa? Nah, ditekankan lagi, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Aku itu maha pengasih dan penyayang, Pak. Ditegaskan lagi. 2 kali diulang, Pak. Gitu. Jadi kalau kita itu ingat sama Allah, ingat sama Tuhan kita bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, sangat kasih banget terhadap kita dan sangat sayang kepada kita, maka insya Allah apapun yang kita terima dan kita akui itu dari Allah, pasti isinya cuma apa? Alhamdulillah. Pokoknya apapun yang kita terima apa? Alhamdulillah, karena Allah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, kan begitu, Pak, dan seterusnya. Gitu ya, Pak. Karena Allah maha pengasih dan maha penyayang, Allah selalu memberikan yang istimewa buat hambanya. Jangan sampai kula panjenengan nanti melewatkan keistimewaan ini, Pak. Melewatkan yang istimewa ini. Allah selalu memberikan yang terbaik, Pak. Kalau istilahnya bisnis itu diskon-diskon, Pak. Diskon-diskon. Kalau kemarin harganya 1 juta, hari ini didiskon, ya, cukup harganya 100.000. Bayangkan, mobil yang dulunya 100 juta didiskon, harganya cuma 5.000. Kira-kira beli betul, Pak? Beli, ya, Pak. Rencana beli berapa, Pak? Kalau mobil 5.000? Rencana jenengan. Mobil didiskon yang tadinya ratusan juta, sekarang jadi 5.000, Pak. Jenengan mau beli berapa, Pak? Beli berapa, Pak? Itu kalau beli 10 itu namanya ragus, Pak. Orang itu kan membeli sesuai dengan apa, Pak? Kebutuhan. Walaupun harganya murah, jenengan beli berapa, Pak? 1, ya, Pak. Mau cuma di rumah bapak sama ibu loh, Pak. Mau beli 10. Jenengan mungkin repot rezeki, Pak. Gitu, betul. Maka orang yang bijaksana itu walaupun murah, Pak, belinya berapa?
cukupnya. Kalau beli 10, jenengan bingung gawe parkiran, Pak. Gimana betul? Yang kedua, bingung Pak, nek pilih pas di parkir ke ngumpul, pengen nganggo sing arep dhewe, jenengan dadak ketoke sing mburi-mburi, Pak. Akhirnya dititipi tonggo-tonggone, Pak. Gitu, repoti tonggo tuh akhirnya, Pak. Kan begitu. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasih Pak diskon-diskon. Contoh diskonnya apa, Pak? Nah, ketika Ramadan, gitu, Allah kasih apa, Pak? Siapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar, ya, senilai dengan ibadah berapa, Pak? 1000 bulan. Apalagi Pak diskonnya? Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Gitu, luar biasa Pak, pengasih dan penyayangnya. Apalagi Pak? Siapa yang baca Quran 1 huruf, pahalanya berapa Pak? 10. Kalau dia terbata-bata, pahalanya 2 kali lipatnya. Berapa Pak? Ya itu. Contohnya dulu sudah saya kasih contoh ya Pak. Misalnya dia membaca Ya ayyuhalladzina amanu misalnya begitu. Dia baca gitu, tapi terbata-bata Pak. Pahalanya lebih banyak Pak. Ya ayyu, ya ayyu. Nah, itu diulang-ulang Pak. Kan pahalanya lebih banyak. Tapi jenengan jangan pura-pura, sudah lancar baca tapi pura-pura gitu Pak. Pak jenengan kok wis lancar ya ayyuhalladzina amanu kok enggak kan pahalanya oke. Ampun wonten. Diskonnya banyak Pak. Nah, pada hari ini dan bulan ini Allah kasih diskon juga Pak. Apa diskonnya? Nih, ngapunten, kami bacakan dalam surat At-Taubah Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan Pak. 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia Pak. Apa 4 bulan mulia itu? Yang 3 berturut-turut. Ini Pak ini. Apa itu Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram atau Surah Pak. Al-Muharram ya. Itu berturut-turut. Yang satu apa Pak? Rajab. Yang satu Rajab. Kenapa Ramadan tidak masuk di sini Pak? Allah tidak menyebut Ramadan bulan mulia loh Pak ya. Tidak menyebutkan Pak. Ya. Dalam ayat ini 4 bulan itu dijelaskan oleh Rasulullah. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah bulan ini hari ini Pak. Kemudian Muharram yang akan datang dan Rajab. Ramadan tidak. Jadi Ramadan itu sebenarnya bukan mulia, tapi Ramadan menjadi mulia hanya gara-gara ada Al-Quran. Luar biasa. Jadi Al-Quran lah yang menjadikan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Jadi saya ulangi sekali lagi Pak, sering kelolaan panjenengan bahas dan kami ingatkan, apapun yang bersanding dengan Al-Quran pasti mulia. Ya, pasti mulia. Nah, 4 bulan ini salah satunya bulan apa tadi Pak? Bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah itu mulia Pak? Jenengan merasa memuliakan bulan Dzulhijjah betul? Merasa memuliakan betul Pak? Ya. Kenapa bulan Dzulhijjah mulia itu Pak? Yang pertama, karena Islam disempurnakan agama ini pada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Agama ini sempurna dengan turunnya ayat yang terakhir di bulan Dzulhijjah di Padang Arafah. Di Padang Arafah, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 di pertengahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Ketika Nabi sedang haji wada, ya, khutbah di Arafah, turun ayat ini, Pak. Apa ayat ini? Ayat ini menjadi akhir penutup dari kerasulan Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup Al-Quran, Pak. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Sempurna, selesai. Kemudian telah kucukupkan, cukupkan nikmatku bagimu. Jadi nikmat Allah itu sudah sempurna diberikan kepada kula panjenengan sedaya. Tidak ada yang kurang, Pak. Apa fasilitas di dunia ini yang kurang untuk kita, Pak? Kita mau makan sudah disediakan, Pak. Makanan dengan berbagai jenis makanan. Nek ajeng munjuk toyo petak kata, gitu, Pak. Nek kirang marem ngangge kopi, gitu, Pak. Ngangge teh, enten susu, enten madu. Makanya jangan ngapunten, ampun sampai tersesat, Pak. Wis diparingi teh, kopi, madu yang lezat-lezat, minum bensin, Pak. Dicampuri kali apa? Alkohol. Nah niki kirang gayan, Pak. Kirang gayan atau minuman keras. Pun diparingi, Pak, ikan, ayam, Pak. Nek kirang marem yo daging kambing, nek kurang gede nggih sapi. Nek nyon ngapunten, Pak. Nggih. Malah mereka mencari yang haram, Pak. Gitu. Napa, Pak, yang haram itu? Babi, gitu. Kamu boleh, Pak? Anjing, gitu. Bekecot ditekepi di rempeyek, gitu. Dan seterusnya misalnya. Kurang apa Allah ini, Pak? Kan ngoten ya. Kalau mau makan daging, sediakan daging yang begitu banyak. Sempurna, Pak. Nikmat Allah sudah sempurna. Kemudian yang ketiga, telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Nah, bulan Zulhijjah menjadi mulia karena Allah menutup agama yang sempurna ini di bulan Zulhijjah. Mohon maaf Bapak Ibu, dengan ingat sempurnanya orang melaksanakan rukun Islam ditutup dengan apa, Pak? Haji di bulan apa, Pak? Zulhijjah, Pak. Luar biasa, Pak. Allah menutup agama yang mulia ini di bulan Zulhijjah, dan Allah juga menyempurnakan keislaman seseorang di bulan Zulhijjah dengan haji. Selain bulan Zulhijjah sakit haji, Pak. Buatan sakit. Luar biasa, Pak. Ini yang menjadikan salah satu hikmahnya kenapa bulan Zulhijjah menjadi bulan mulia. Bulan mulia. Makanya orang Yahudi, ya Pak, orang Yahudi itu pernah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, tentang ayat turun pada bulan Zulhijjah ini, Pak, sehingga bulan Zulhijjah menjadi mulia. Kalau seandainya itu ada pada kami, maka hari terakhir turunnya surat Al-Quran itu, Pak, yang terakhir itu kami jadikan hari raya. Apakah bulan ini kita tidak menjadikan hari raya, Pak? Menjadikannya, luar biasa. Jadi kita lebih apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ini yang pertama, istimewanya bulan Dzulhijjah. Maka di ayat surat At-Taubah, ayat yang ke-36 yang kami bacakan tadi, Allah tutup dilarang menganiaya, ya, dilarang menganiaya. Dzalikan dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat, maka jangan menganiaya diri sendiri, ya, di bulan yang mulia. Jangan mencelakakan diri sendiri, jangan menganiaya kita di bulan yang mulia ini. Karena ini bulan yang harus dimuliakan. Nah, bagaimana cara memuliakannya? Nah, nanti insya Allah kami sampaikan. Yang kedua, Pak, kenapa bulan ini mulia? Karena ada puasa, ya, yang dikhususkan untuk umat Islam pada bulan ini, Pak. Yaitu puasa apa? Puasa Arafah. Dengan kertas, salah satu yang membedakan antara umroh dan haji itu wukuf, Pak. Rukun haji itu yang tidak boleh ditinggalkan umat Islam itu wukuf, Pak. Maka ketika dengan haji nanti
apapun kondisi jenengan itu harus wukuf Pak. Sing sakit didorong pakai dereknya Pak, wukuf. Siapa yang haji dan tidak wukuf maka hajinya tidak sah Pak. Di situ ada ibadah yang paling mulia, wukuf di Arafah. Dan pada hari itu dalam sebuah riwayat dijelaskan Allah banyak membebaskan orang dari api neraka. Maka hari itu pun menjadi mulia, dan hari itu adanya cuma di bulan Dzulhijjah. Ada puasa Pak, nanti kami sampaikan. Dan jenengan sudah paham nih puasa Arafah itu ya Pak. Pahalanya apa Pak? Diampuni dosanya 1 tahun yang kemarin dan 1 tahun yang akan datang. Yuk saya Pak, sampun dijamin Pak. 1 tahun kemarin diampuni, 1 yang akan datang diampuni. Sebentar lagi bulan Muharram, ada puasa tanggal 10 Muharram Pak. Apa pahalanya? Diampuni dosanya 1 tahun yang kemarin. Sudah dihapus kok dihapus lagi Pak. Besok tahun depan jenengan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, jenengan dihapus puasa yang kemarin. Kan bukankah yang kemarin sudah dihapus Pak? Dihapus yang akan datang Pak. Oh luar biasa. Apakah Allah tidak Maha Rahman dan Rahim ini Pak? Maka wajar kalau malaikat tadi mengatakan, kok kowe iso mlebu neraka kena ngopo? Kan begitu. Apa kurang petunjuk yang diberikan Allah? Alhamdulillah. Semoga kita termasuk golongan yang selamat Pak, insyaallah. Ya, Allahumma amin. Ini puasa Arafah Pak. Nanti saling mengingatkan ya, puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Ini jangan patosi ya, karena ada 2 hari raya nanti ya Pak ya. Monggo jenengan ikut yang mana? Ampun ikut dua-duanya loh ya. Nanti tanggal 9-nya saya ikut yang depan, terus nanti gen pahalanya oke saya ikut lagi di depan. Yang sudah puasa tanggal 9 yang duluan diharamkan berikutnya. Haram Pak, tidak boleh. Jadi bulan Dzulhijjah menjadi mulia karena itu yang kedua. Yang ketiga Pak, banyak pengorbanan, penyembelihan hewan kurban dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Jangan cari Pak. Penyembelihan untuk Allah, kurban untuk Allah yang paling banyak selain Dzulhijjah Pak. Ini Pak, mantunya umat Islam itu di bulan Dzulhijjah. Kenapa betul? Karena beliau apa Pak? Kurban yang terbaik. Ya. Biasanya pun usung jagungan di rumah itu boleh sapi pinten Pak? 1 gitu Pak. Itu bulan apa kan begitu Pak? Itu cuma 1 Pak, tapi ini beleh semuanya Pak. Kenapa jadi mulia? Karena pengorbanan terbanyak terjadi di bulan Dzulhijjah, penyembelihan hewan kurban Pak. Penyembelihan hewan kurban. Maka inilah yang menjadi mulia. Ya, menjadi mulia. Seluruh umat muslim di dunia hari itu ya, dan di bulan itu semuanya mengorbankan kurban binatang atau hewan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman ya, Rasulullah SAW bersabda, hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamil amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashri." Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW menjelaskan amalan terbaik itu di bulan Dzulhijjah. Amalan terbaik di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi bulan Dzulhijjah itu ada yang apa? Di bulan Dzulhijjah ada hari-hari terbaik untuk beramal. Kapan itu, Pak? Kapan itu? Yaitu 10 hari pertama. Kalau Ramadan, amalan terbaiknya kapan, Pak? 10 hari terakhir. Kemudian kalau Dzulhijjah itu 10 hari pertama itu adalah amalan terbaik. Dan ini disambung di dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr walayalin ashr." Ya. Allah berfirman demi fajar dan demi apa? Hari yang 10. Hari yang 10. Yang dimaksud hari yang 10 di sini menurut para ahli tafsir yang paling rajih, paling kuat itu adalah yang dimaksud di sini Al-Fajr itu adalah 10
hari pertama awal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Kan 10 hari terakhir itu kan ada 3, Pak. 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari awal pertama bulan Muharram. Semuanya memiliki keutamaan. Ya, keutamaan masing-masing, Pak. Ada yang berpendapat lebih baik mana antara 10 akhir bulan Ramadan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, banyak perbedaan pendapat, Pak. Tapi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, dan ini pendapat yang diterima. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan sama 10 awal bulan Dzulhijjah lebih baik mana? Kalau malamnya lebih baik Ramadan, Pak. Tapi kalau siangnya lebih baik Dzulhijjah. Lebih baik apa? Dzulhijjah. Maka nanti ada amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampun melaksanakannya, Pak. Ya, kalau sampun walaupun ini sudah lewat, semoga kita dimudahkannya. Jadi salah satu amalannya adalah menumpahkan darah kurban nanti, Pak. Terbanyak di bulan Dzulhijjah, sehingga pengorbanan terbanyak adalah di bulan Dzulhijjah. Maka bulan Dzulhijjah menjadi mulia. Dan terakhir, Pak, bulan Dzulhijjah itu bulannya muktamar umat Islam di seluruh dunia. Apa artinya muktamar, Pak? Berkumpulnya seluruh umat muslim di dunia pada bulan Dzulhijjah. Jangan nanti lihat di televisi mungkin, Pak, di Ka'bah di Mekah sana, subhanallah, tidak ada tempat yang paling dicintai dan dikunjungi oleh umat manusia terbanyak kecuali di daerah itu, Pak. Yang lain tidak ada, Pak. Dan ini setiap tahun mereka berkumpul, semuanya umat muslim di dunia berkumpul menyamakan satu kalimat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimatnya terus berkembang. Luar biasa. Pengen buat Mbak? Pengen, Bu? Mangkit dan makan. Kita mangkat. Saestu, Pak. Dengan mangkat mau, manghitung, cekap dereng kira-kira. Pun lho, Pak. Nek pun gak ada mobil, sanjang dereng cekap kamu sih udah. Mau mobil niku regane 100 juta kok, Pak. Gitu, Pak. Umrah berapa? Haji berapa, Pak? 40 juta ya, Pak. Ah, turah 1 juta. Toke mobil sing regane 1 mau. Gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Kan manusia itu dipanggil 3 kali, toh, Pak? Dipanggil berapa kali, Pak? 3 kali, Pak. Panggilan pertama boleh bisa alasan, Pak. Panggilan kedua bisa alasan, Pak. Panggilan ketiga tidak akan bisa alasan. Jenengan ngertos panggilan pertama loh, Pak? Jenengan ngertos panggilan pertama Allah? Loh, Pak? Jenengan ngertos? Panggilan pertama azan, Pak. Kalau jenengan panggilan azan teko, mungkin yang terakhir penapa? Jenengan yang diazani dugi betul. Nah, ini Pak. Dugi betul. Nah, dugi nggih insyaallah nggih. Niki nek azan dugi satu nggih, Pak niki. Nah, dugi. Nggih. Ning nek ampun keliru, Pak. Diundang sama Allah lewat azan enggak datang, Pak. Tapi dijawab jagung datang kabeh, Pak, sak RT. Sak desa grujukan sampai 10 bis, Pak, datang. Panggilan pertama sakit alasan betul, Pak, azan. Sakit, Pak. Setelah aku sholat rumah wae, gitu, Pak. Sakit alasan. Panggilan kedua, Pak, apa itu, Pak? Untuk haji dan umroh, Pak. Haji, Pak. Labbaik, datanglah ke rumahku, Pak. Panggilan Allah. Nggih. Jenengan sakit alasan, Pak. Boleh alasan, Pak. Tidak punya biaya, Pak. Terakhir, jenengan dipanggil untuk pulang ke hadirat Allah. Sakit alasan, Pak? Tidak bisa. Yang pertama bisa alasan, Pak? Sakit. Seyu di sini aku tak keri-keri. Ning benjing sing ketiga jenengan betul sakit. Mau dipanggil Allah, ya, dipanggil untuk kembali ke akhirat, jenengan bilang, "Mbok tanggoku dhisik to." Mboten mulai ngoten lho. Atau dialis enggak mungkin. 3 panggilan ini, kalau panggilan yang pertama sudah enak, Pak, datang. Panggilan kedua datang. Panggilan terakhir dipanggil Allah pulang,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i kembali kamu. Ulang, Pak. Dek, aku tak makan dhisik ya, Dek. Nah, aku tak pulang dulu. Mas, aku tak dhisik, nggih. Anak-anak rumaten, nggih. Aku tak dhisik. Wong aku wis diceluk. Nggih. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Saged bayangke, Pak. Saged bayangke. Penak mboten Pak nek pamitan niku. Penak to, Pak? Jenengan lunga nek pamitan niku sekeca mboten? Nek ngerti-ngerti ilang kira-kira geger mboten, Pak? Geger. Ini nek jenengan pamitan yang gede Pak RT dhisik. Pak RT lajeng bali. Dateng pundi to, Pak? Lajeng teng akhirat. Ngoten nggih. Dek, nak dikumpulke anak-anak, aku tak bali dhisik. Ngoten nggih. Seneng mboten Pak nek bali niku, Pak? Jenengan bar pengajian iki nek mulih seneng mboten? Seneng to, Pak? Jenengan teng peken terus mulih seneng mboten, Pak? Seneng. Maka jarang orang itu kalau pergi jarang nggak kembali, Pak. Mesti kembali. Anak-anak sekolah itu yang paling dicintai kalau pulang, Pak. Nih, kalau pulang, saya tanya, kamu kalau datang sama pulang lebih seneng mana? Pulang. Pulang, Pak, seneng. Nek diulang ngantuk, Pak. Ini nek ngerti bel teng-teng langsung jegegah, Pak, tangi. Seneng arep mulai. Gitu, Pak. Sama, Pak. Orang yang beriman, jiwanya tenang. Kalau dipanggil Allah, nanti pasti senang. Maka kembali ke sini tadi, Pak. Muktamar terbesar umat Islam kembali di Mekah nanti, Pak. Semuanya berkumpul di sana, melantunkan kalimat tertinggi, Pak. Kalimat la ilaha illallah. Maka di sini kula lan panjenengan nggih ngoten besok. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, kan begitu, Pak. Illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di sana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Gitu terus, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, terus begitu, Pak. Muter-muter. Jangan pengen manasik betul, Pak. Nek pengen besok tak adakan di sini, Pak. Saya hampir setiap tahun manasik haji, Pak. Manasik bersama anak-anak. Saya punya Ka'bahnya, punya miniatur makom Ibrahim sama Hijr Ismail. Nanti sekali gitu ya, Pak. Takmirnya mana? Oh, Pak Surati. Besok ibu-ibu ya, insya Allah hari Ahad jam 7 kita latihan manasik haji di halaman apa, Pak? Masjid, Pak. Nanti masjid. Pakaiannya semuanya putih. Bapak-bapak pakai sarung putih, bajunya putih. Ibu-ibu jelas punya putih ya, Bu. Ya, kita muter-muter Ka'bah, Pak. Sakit bayang ya, Pak. Pak Surati diprogramkan ya, Pak. Bareng-bareng nanti biar merasakan. Biar merasakan. Saya sudah punya Ka'bahnya tingginya 4 meter, Pak. 4 meter. Kemudian saya buat makom Ibrahimnya. Makom Ibrahim itu tempat menginjak ketika menata bata meninggikan Ka'bah, Pak. Menginjak, kemudian dia tempatnya itu disebut makom. Makom itu bukan makam loh, Pak ya. Kemudian anaknya membantu mancing watu, Pak. Batu itu kan hijir ya. Nah, mancing watu, makanya batu yang diinjak Nabi Ismail namanya hijir. Maka hijir Ismail itu, ya. Batu. Nanti jenengan ada makom Ibrahim, ada hijir Ismail dan seterusnya. Termasuk tadi saya sampaikan ada tawaf, sa'i dan sebagainya. Nah, nanti sa'inya di mana? Ya jalan raya itu aja, Pak. Jalan ini aja. Lari-lari ke sana, ke situ. Bayangkan itu di Mekah gitu saja, Pak. Bayangkan di Mekah. Itu kemuliaan yang keempat, Pak, yang terakhir. Jadi bulan Dzulhijjah adalah tempat berkumpulnya umat muslim sedunia. Dan besok di Yaumul Qiyamah kula lan panjenengan akan dikumpulkan di satu tempat, namanya apa, Pak? Yaumul Mahsyar. Hari berkumpulnya seluruh umat muslim di dunia. Seluruh umat muslim dari Adam sampai Nabi Muhammad akhir zaman nanti berkumpul di padang mahsyar pada hari Yaumul Mahsyar.
Jadi kita nanti akan setelah kiamat nanti akan melewati hari-hari, Pak. Kalau di dunia kan hari Ahad, Senin, Rabu, Kamis gitu, Pak. Jadi kalau hari Ahad kemana, Pak? Ke pantai gitu, Pak. Ya. Hari Senin kemana, Pak? Senin Wage ke Jatisrono, ya. Terus Kliwon kemana, Pak? Selogoimo, hafal, Pak. Besok gitu, Pak. Setelah hari kiamat, yaumul kiamah, maka kemudian kelolaan panjenengan masuk ke yaumul barzah, Pak. Hari matinya semuanya orang. Semua orang mati, Pak. Yaumul barzah. Ya, yaumul barzah. Setelah itu yaumul ba'as, dibangkitkan, hari kebangkitan, dibangkitkan. Kemudian yaumul mahsyar, semuanya digiring ke yaum padang mahsyar pada hari pengumpulan padang mahsyar. Setelah dikumpulkan, kemudian yaumul hisab, dihisab satu-satu, Pak. Bayangkan satu-satu, Pak. Ya ini gue duit 2.000 untuk oleh ngendi. Kita gopo. Terus dan seterusnya dihitung. Gue duit pacul, kamu tunggu duit yang ngendi, kamu golek. Terus tak gopo pacule. Terus begitu, Pak, dihitung satu-satu. Maka ada orang yang ngantri sampai 500.000 tahun, Pak. Ngantri, Pak, belum dihitung, belum dihisab. Setelah yaumul hisab, kemudian kita akan menemukan yaumul mizan, hari penimbangan. Setelah dihisab yang baik dan yang buruk, ya, dikumpulkan yang baik dan dikumpulkan amalan yang buruk di mizan, Pak, ditimbang, hari penimbangan. Ditimbang, maka hati mereka atau wajah mereka berseri-seri ketika timbangannya jumlah teng-tengen, Pak. Artinya amal baiknya banyak dan mereka akan bersedih, mukanya masam, mukanya muram karena timbangannya jumlah teng kiwo. Oke, jumlah teng kiwo. Artinya apa? Amal buruknya lebih banyak. Setelah ditimbang selesai, ternyata ini yang banyak amal ininya, yang banyak amal ini. Setelah itu yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza, Pak? Hari pembalasan. Yang baik amalnya masukkan surga, yang amalnya buruk banyaknya, yang amalnya buruk banyak dimasukkan ke neraka. Selesai, Pak. Setelah selesai penimbangan di yaumul jaza, maka malaikat pun melingkari ars, ya, dalam surat Az-Zumar kalau tidak salah itu, atau surat saya lupa, surat Al-An'am atau surat Az-Zumar saya lupa. Itu malaikat melingkar di ars, mengelilingi singgasana Allah. Kemudian mereka qal apa? Wa qulil hamdulillahi rabbil alamin. Mereka memuji Allah, segala puji bagi Tuhan yang telah memproses ini semuanya, Pak. Luar biasa. Yang surga, silahkan nikmati surga selama-lamanya. Yang di neraka, nikmati neraka, na'udzubillah, ya, dengan siksa neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Ini, Pak. Maka di Mekah, di Ka'bah sana semuanya berkumpul untuk satu kalimat la ilaha illallah. Maka monggo, Pak, dengan rindu, kuatkan niat, Pak, kuatkan niat, nanti insya Allah dengan bisa dipanggil ke sana. Buat sah nunggu tuang ya, Pak, nunggu tuang, ya. Dan mohon maaf, saya juga belum ke sana, Pak. Doakan saya duluan atau jenengan duluan, Pak? Jenengan duluan ya, Pak. Bersama-sama kalau bisa, Pak. Takmir masjid tolong diprogramkan, ya. Bersama-sama kemana, Pak? Umroh bersama-sama. Seperti Uwais Al-Qarni, Pak, berjalan, Pak, dari Yaman ke Mekah, luar biasa. Dan berjalannya tidak sendiri, Pak, gendong ibunya. Karena dia tidak mampu biayanya, maka digendong ibunya, Pak, sampai ke Mekah. Karena lumpuh ibunya dan minta haji, Pak, karena nggak punya uang, digendong ibunya sampai haji, bisa tawaf di Ka'bah. Maka Allah balas kebaikan Uwais Al-Qarni dengan balasan apa, Pak? Sangat terkenal, viral di langit, Pak. Viral di langit, Pak. Jadi malaikat kenal, Pak, Uwais Al-Qarni. Sedangkan Nabi Muhammad aja belum pernah ketemu, Pak. Tapi berpesan pada sahabat, nanti kamu kalau ketemu seorang pemuda dari Yaman, ciri-cirinya begini, kamu minta doanya. Doanya itu sama langit gak ada jaraknya. Kalau dia berdoa pasti dikabulkan. Apa istimewanya? Karena memuliakan ibunya. Nah, ini adik-adik ini, ya. Mau dikabulkan doanya, Dek? Nah, muliakan siapa? Ibunya. Berarti bapaknya tinggu, Pak. Kalau ibunya dimuliakan, bapaknya yang dimuliakan. Oke? Nanti terus kalau bapaknya nakal, kalau ibu dimuliakan. Oke? Itu ya, Dek. Kalau dipanggil ibunya bagaimana? Manut. Oke?
Adik belikan gas, nggih Bu, gitu ya. Mana gasnya? Ini Bu, ya, selesai kan begitu ya. Itu ya Dek ya. Dimuliakan ibunya ya. Insyaallah. Ya. Barakallah. Mudah-mudahan diberkahi punya anak-anak yang soleh dan soleha insyaallah. Itu Pak. Kemudian amalannya, amalan apa saja yang kita lakukan di bulan Zulhijjah Pak? Terutama di 10 awal pertama bulan Zulhijjah. Oke. 10 awal bulan Zulhijjah tadi. Yang pertama, banyak memperbanyak amal soleh Pak. Nah, amal soleh itu banyak Pak. Amal soleh itu banyak. Berarti kapan? Sejak terbit fajar, siangnya itu kan sejak subuh Pak, sampai azan maghrib. Banyak beramal soleh. Nah, amal soleh itu banyak Pak. Apa salah satunya? Puasa. Dan kalau kelolaan panjenengan mau puasa, silahkan boleh Pak. Boleh. Boleh puasa jenengan, tapi jangan mengkhususkan Pak. Yang khusus hanya tanggal 9 jenengan puasa karena ingin memperbanyak amal soleh. Ya, ini ada dua pendapat Pak. Menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan bahwa Ibunda Aisyah tidak pernah mengatakan Rasulullah itu tidak pernah puasa di 10 hari terakhir. Tapi istri beliau yang lain, Hafsah, beliau mengatakan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan puasa di 10 awal bulan Zulhijjah, 10 pertama. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya. Kemudian para ulama mengatakan beliau tidak menampakkan ini karena takut nanti dijadikan memberatkan bagi umatnya, membebani. Maka monggo jenengan puasa karena amal soleh salah satunya puasa gitu. Karena puasa bisa menarik Pak, amalan yang lain Pak. Jenengan kapan Pak? Gak berani miso-miso Pak. Ketika puasa Pak. Kapan Pak orang banyak ke masjid Pak? Karena puasa Pak. Dan sebagainya Pak. Maka puasa itu amalan yang baik Pak, untuk menarik amalan yang lain. Maka tanggal 1 sampai 9 perbanyaklah amal soleh, yaitu puasa, kemudian takbir Pak. Takbir yang tidak di masjid Pak. Banyak takbir dengan ke mana? Ke pasar-pasar misalnya ya. Ya, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kalau ke pasar takbir Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau jenengan coba nanti ke pasar, pasti banyak yang tanya, urung takbiran kok takbiran. Itu biasanya. Ya, urung takbiran kok takbiran kan gitu. Untuk mengagungkan Allah. Kan takdir itu ada dua Pak, takdir mutlak dan takdir muqayyad. Kalau takdir mutlak itu 10 hari pertama ya di luar masjid Pak. Tapi kalau takdir muqayyad yaitu pada malam itu ba'da subuh setelah tanggal 9 sampai dengan hari tasyrik tanggal 13-nya ba'da asar. Itu takdirnya. Jadi nanti silahkan. Saya lanjutkan sedikit dulu nih Pak ini. Tambah 5 menit. Kemudian perbanyak apa lagi? Amal soleh, sedekah dan seterusnya Pak. Monggo, siang harinya banyak-banyak amal soleh. Dan jangan lupa Pak, yang mau berkorban jangan memotong kuku sejak tanggal 1-nya. Dan memotong apa? Kuku dan rambutnya. Rambut apapun ya Pak, rambut tidak boleh potong kuku. Ya. Sing kesupen pun dipotong buat sah merasa bersalah, berdosa dipasang kukunya meneh Pak. Pakai lem buat sah ya. Jadi jangan cukup istighfar saja, okay? Terus kasar dipotong, astagfirullah, esok mau kula motongi kuku, makanya besok saya mau kurban, istighfar saja, ya Allah ampuni dah, okay? Motong istighfar, okay? Jadi ampun apa? Potong kuku sama cukur rambut. Nah, pun kasar, buatan apa? Itu akan menambah keutamaannya. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah tadi puasa, Pak. Puasa Arafah, ya. Monggo saling mengingatkan. Kemudian perbanyak doa, Pak. Kemudian tanggal 10-nya Zulhijjah sholat Idul Adha. Ya. Kemudian siangnya setelah sholat Idul Adha apa? Menyembelih hewan kurban. Apa kata Rasulullah Pak tadi dalam riwayat tadi? Amalan di bulan Zulhijjah itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Masih lebih baik amalan di 10 bulan awal bulan Ramadan. Kecuali
dia jihad membawa seluruh hartanya dan dia syahid di situ, baru menyamai, Pak. Luar biasa. Baru melebihi atau menyamai. Ini luar biasa. Jangan ngertos, Pak. Orang yang jihad perang di jalan Allah itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak hidup, mati, Pak. Jangan pernah merasakan berangkat jihad, Pak. Belum pernah kan, Pak? Ini amalan tertinggi, Pak. Amalan terbaik. Itu masih lebih baik amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah, kecuali dia berangkat, kata Rasulullah, jihad, kemudian seluruh hartanya dibawa dan dia wafat di medan perang. Luar biasa. Ini menunjukkan keutamaan amalan di bulan Dzulhijjah. Maka korban di bulan Dzulhijjah itu istimewa, Pak. Tidak ada amalan terbaik di tanggal 10 atau bulan Dzulhijjah hari tasyrik kecuali menumpahkan darah kurban, Pak. Menumpahkan darah kurban. Bahkan Allah menerima amalan kurban itu ketika disembelih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurbannya si fulan dan keluarganya. Ketika disembelih, Pak, disembelih Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, maka sebelum darahnya menetes ke tanah, kalau dia ikhlas karena Allah, amalannya sudah diterima. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Nah, ketika darah belum menetes ke tanah, amalan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam riwayat dijelaskan, bahkan kuku dan bulunya itu akan dihitung sebagai amal soleh terbaik. Dan saya, Pak, hadis ini disebut kuku dan bulu, Pak. Kenapa tidak daging, Pak? Untuk menunjukkan kukunya yang tidak dimanfaatkan, bulunya yang tidak dimanfaatkan oleh manusia saja, di hadapan Allah itu mulia amalannya, apalagi dagingnya, Pak. Dan seterusnya. Ini menandakan bahwa kemuliaan berkorban di bulan Dzulhijjah, tanggal 10-nya, ya, Pak. Semoga keluarga panjenengan setiap keluarga sudah mampu berkorban, insyaallah, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, sing ra kurban, ojo cedak-cedak sholatku, tempat sholatku. Itu bahasa Rasulullah. Siapa yang mampu kemudian tidak menumpahkan darah, ojo nyedak tempat sholatku, gitu, Pak. Nanti jangan sing buatan korban, aman nyedak, ya. Nyedak, buatan, terus buatan mangkat, ya. Orang yang nyedak oleh Kanjeng Nabi, buatan sahabat. Sing mampu, ya, merasa mampu tapi tidak berkorban. Kemudian hari tasyrik, Pak. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Hari tasyrik, Pak. Itu haram puasa, Kemudian monggo menyembelih hari tasriknya tidak apa-apa, Pak. Kemudian tidak boleh berpuasa dan banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sama persis seperti ketika tawaf, Pak. Dari rukun yang keempat, Pak. Kan itu rukun ada 4, ya, Pak. Rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Iraki, yang satu rukun apa, ya, Pak? Saya lupa. Itu antara pojok itu sampai ke rukun Hajar Aswad, itu doanya itu, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka mungkin yang kesane jenengan kerso mau manasik haji, insyaallah, Pak, saya siap memfasilitasi, jenengan nanti tinggal bersama-sama saja, tapi nek boten kerso boten napa-napa, kan begitu. Tapi di sini saja, Pak. Betul sah teng Mekah, teng Mekah mungkin kiabat-kiabat sing mampu. Saya kira itu, Pak, yang ingin kami sampaikan karena sudah azan Isya. Betul afdal kalau kita lanjutkan. Insyaallah semoga apa yang kita bahas hari ini, insyaallah semoga menambah iman dan takwa kita, ilmu kita bersama-sama, khususnya saya pribadi. Semoga keluarga panjenengan termasuk orang yang memuliakan bulan Dzulhijjah. Ayat terakhir di dalam surat At-Taubah itu ditutup dengan annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang taat, orang yang patuh terhadap perintah Allah. Apa tadi perintahnya, Pak? Untuk memuliakan bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat, insyaallah. Kiranya itu yang kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.